Shalom, salam sejahtera buat semua kakak-kakak dan juga sekalian peserta CMT. Saya Master Guide Pendeta Bangun Sitohang, CMT 22A02014. Pada sore hari ini kita akan membahas satu materi dalam Pathfinder Role Certification, yaitu Practical Communication. Pada sore hari ini kita akan belajar dengan materi ini. Semoga Tuhan akan berikan penyertaannya bagi kita. Sekilas informasi pribadi, saya memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Bangun Mangontang Sitohang. Sudah menikah dengan seorang wanita yang bernama Josia Debbie Sihombing, dan kami sudah memiliki 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Dan saat ini masih dipercayakan Tuhan melayani sebagai Direktur Pemuda Advent Daerah Sumatera Kawasan Tengah mulai tahun 2016 sampai dengan 2024. Baiklah, materi kita pada sore hari ini adalah deskripsi dan tujuan modul. Sesi ini akan membahas keuntungan dan kerugian dari pengumuman publik, pamflet, poster, email, media sosial, dan juga panggilan telepon, pesan teks, dan presentasi tatap muka. Dan diharapkan juga tujuan daripada modul ini, di mana peserta akan mengembangkan rencana metode komunikasi untuk klub mereka sendiri selama dalam sesi ini. Pada sore hari ini kita akan mempelajari tentang teori komunikasi massa. Kalau kita belajar tentang komunikasi, tentunya kita harus mengerti apa itu pengertiannya. Pengertian komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan, informasi, gagasan kepada orang banyak, publik, melalui media massa, media cetak, elektronik atau penyiaran, dan media online internet. Contoh komunikasi massa antara lain berita di media, siaran di radio dan televisi, dan postingan di media online. Jadi, melalui pengertian komunikasi massa ini, kita juga akan memperhatikan karakteristik komunikasi massa, di mana karakteristiknya adalah adanya komunikator yang terlembaga, pesan yang disampaikan memiliki sifat yang umum. Komunikasi dari komunikasi massa bersifat heterogen dan anonim. Kemudian memiliki sifat serempak. Pesan yang disampaikan bersifat satu arah. Terjadi delayed feedback atau umpan balik yang diberikan tertunda. Jadi, dalam materi kita sore hari ini akan memberikan kepada kita juga pemahaman tentang perencanaan dan komunikasi sangat penting dalam satu pertemuan staf sebulan akan sangat baik untuk perencanaan, komunikasi, dan persekutuan antara staf. Pathfinder Administrative Manual
2004 halaman 79. Jadi perlu perencanaan dalam komunikasi. Dan ini tentu harus diadakan dalam klub dengan membuat pertemuan bagi staf, dikatakan tadi sini paling sedikit pertemuan dalam sebulan akan sangat baik untuk perencanaan ini, dan adanya komunikasi dalam persekutuan antara staf. Rahasia komunikasi dengan anak-anak muda di gereja. Apa rahasia komunikasi supaya terjalin dengan anak muda kita di gereja? Karena memang kendala besar dalam gereja kita adalah kurangnya komunikasi dengan anak-anak muda dalam gereja kita. Jadi rahasia yang pertama adalah dengarkan mereka. Jadi kalau kita mau memberikan waktu kita untuk mendengarkan mereka, ini menjadi satu jalan untuk dapat memiliki komunikasi yang baik. Karena kalau kita mendengarkan mereka, maka komunikasi dengan kaum muda tidak menjamin bahwa kita mendengarkan mereka, tapi sebaliknya kita harus mengerti mereka. Mereka punya banyak pertanyaan dan masalah, dan sering membutuhkan seseorang yang mau mendengarkannya. Salah satu alasan kurangnya komunikasi antara beberapa pemimpin dan pemuda adalah bahwa beberapa pemimpin memberi kesan tidak pernah punya waktu untuk mendengarkan. Pemimpin yang bijaksana tidak mengambil posisi otoriter karena ingin menguasai pembicaraan. Mereka juga menghabiskan waktu yang diperlukan untuk mendengarkan anak-anak muda berbicara. Ini dituliskan tips ini dalam Adventist Youth Ministry Handbook 156. Jadi melalui materi ini kita juga perlu mengetahui 10 media komunikasi yang modern. Yang ke-10 media komunikasi modern ini adalah yang pertama, komunikasi nonverbal. Ini memberikan kepada kita satu keterangan bahwa ada juga komunikasi nonverbal, kemudian berbicara, menulis, demikian juga buku-buku, koran, majalah, radio, televisi, email, dan media sosial. Inilah 10 media komunikasi yang ada pada zaman modern ini. Apakah ada keuntungan dan kerugian media komunikasi modern? Ya tentu kita akan belajar bahwa ada keuntungan dan juga kerugian media komunikasi modern. Mari kita simak baik-baik. Media komunikasi. Komunikasi nonverbal, keuntungannya adalah dapat menggunakan bahasa tubuh terkadang menimbulkan kesan berbeda. Sedangkan kerugiannya adalah sering tidak dimengerti untuk beberapa hal yang disampaikan. Kemudian berbicara, keuntungannya langsung dengan intonasi dan suara. Kerugiannya jika tidak direkam, tidak akan dapat disimpan. Kemudian dalam media komunikasi menulis, keuntungannya adalah tercatat dan dapat disimpan. Sedangkan kerugiannya tanpa intonasi dan penekanan kalimat. Kemudian media komunikasi buku-buku, keuntungannya dapat disimpan, sementara kerugiannya memakan tempat penyimpanan. Koran, majalah dapat disimpan, kerugiannya memakan tempat penyimpanan. Radio, keuntungannya jangkauan massa lebih besar, kerugiannya tergantung pada listrik atau sinyal tertentu. Kemudian televisi, keuntungannya jangkauan massa lebih besar, kerugiannya tergantung pada listrik atau sinyal tertentu. Sedangkan email, keuntungannya adalah metode modern untuk berkomunikasi, sedangkan kerugiannya tidak semua memiliki email.
Kemudian media sosial, keuntungannya metode modern untuk berkomunikasi, dan kerugiannya tidak semua memiliki email. Jadi inilah keuntungan dan kerugian komunikasi modern. Sementara menurut survei, antara pengguna email dan media sosial berdasarkan usia, dapat kita lihat seperti grafik atau tabel yang di layar ini. Kalau kita melihat hasil survei antara umur 15 sampai dengan 24, kita lihat penggunanya adalah email 91%, media sosial 88%. Sedangkan usia 25 sampai 44 tahun, pengguna email 93,4%, media sosial 78%. Sedangkan usia 45 sampai 64 tahun, pengguna media sosial ada di angka 64%, sedangkan pengguna email ada di angka 90,5%. Dan usia 65 ke atas, pengguna email 85,5%, sedangkan pengguna media sosial ada di angka 37%. Jadi, dari survei ini kita bisa melihat bagaimana perbandingan antara pengguna email dengan media sosial yang memang mulai dari umur 15 tahun sampai dengan di atas 65 tahun. Masih lebih unggul mempergunakan email. Aplikasi media sosial yang kita boleh saksikan dalam zaman sekarang ini paling banyak digunakan seperti di Amerika Serikat adalah the most popular social media, dan platformnya in 2021 itu adalah seperti yang terlihat di layar ini, mulai dari penggunaan TikTok sampai kepada YouTube. Kita lihat perbandingan dari presentasi penggunaan sosial media ini, mulai dari 21%, kemudian 23%, 25%, 28%, sampai dengan angka 81%, dan angka tertinggi adalah pengguna daripada YouTube. Jadi, sementara di aplikasi media sosial paling banyak digunakan di Indonesia, ya, seperti yang tadi, melalui grafik ini, kita melihat yang terbanyak di Indonesia adalah menggunakan WhatsApp, Instagram, dan Facebook. 3 angka tertinggi. Ini adalah merupakan aplikasi media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia. Nah, kalau kita mencoba melihat kembali pengguna daripada WhatsApp ini, kenapa lebih banyak ya orang-orang mempergunakan WhatsApp seperti di Indonesia? Ternyata ada beberapa hal alasannya. Yang pertama, karena WhatsApp ini mudah penggunaannya, kemudian dapat cepat berkomunikasi dengan ratusan anggota grup di saat yang sama. Bisa mengirimkan foto atau video, file atau dokumen, serta mengadakan grup call. Lalu yang berikut, pesan-pesan penting bisa langsung hilang karena banyaknya chat di grup. Dan tidak bisa memoderisasi anggota, kecuali dengan mengeluarkannya dari grup. Jadi ini sebagai contoh, di grup peserta CNT, ada juga kita lihat di sana informasi-informasi dan berita-berita serta komunikasi-komunikasi yang berhubungan dengan CNT kita ini. Jadi makanya kita mendapatkan informasi yang akurat dan jelas sehingga kita dapat mengerti dan memahaminya. Sedangkan Facebook, keuntungannya juga adalah
mudah penggunaannya, dapat menampung anggota dalam jumlah ribuan, cocok untuk mengirimkan pengumuman, serta player dan poster. Chat dan komunikasi kadang tidak real time untuk saling merespon. Dan Facebook cenderung mulai ditinggalkan oleh anak-anak remaja dan orang muda. Jadi inilah hal-hal yang terkait dengan penggunaan WhatsApp, Facebook di Indonesia, dan juga Instagram. Jadi itu juga kenapa 3 hal ini yang selalu kita pergunakan atau digunakan oleh orang-orang di Indonesia ini, karena memang hampir ada persamaannya, karena ada persamaan-persamaannya. Instagram mudah penggunaannya karena dapat memposting video, poster, player, dan juga reels video durasi panjang. Bahkan Instagram itu juga terhubung dengan Facebook, bukan merupakan media percakapan atau diskusi, dan live videonya masih terbatas waktu. Jadi kita boleh lihat itu dalam penggunaan kita sehari-hari atau dengan setiap Instagram yang dimiliki oleh Pelayanan Pemuda Advent Uni Indonesia Kawasan Barat dan juga daerah dan conference yang ada di Uni Barat ini. Nih, di dalam materi ini kita juga diberikan satu informasi, ya, bagaimana pentingnya komunikasi yang efektif dan yang baik. Kalau tidak akan ada hal-hal yang berbeda. Seperti ini ada studi kasus dan diskusi satu ini, yaitu studi kasusnya adalah ada orang tua di grup WhatsApp pembina dan anggota klub menyebarkan informasi yang tidak benar, ya, terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan pemuda Advent. Nah, karena adanya informasi yang tidak benar ini, akan ada akibat yang ditimbulkan. Gangguan-gangguan faktor psikologis anak adventurer karena memperoleh pendisiplinan yang seharusnya tidak ia terima. Kemudian kehilangan kepercayaan dari orang tua sehingga kedepannya tidak mau lagi mengizinkan anaknya ikut kelas-kelas adventurer. Jadi inilah seperti contoh yang terjadi di gereja-gereja kita. Bila mana komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka akan timbul problem ataupun komunikasi yang tidak benar, sehingga banyak gangguan yang terjadi. Apakah itu dialami oleh pembina dan juga oleh anak-anak adventure atau pathfinder dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi perhatian besar bagi kita semuanya, para pembina dan juga para pengguna-pengguna media sosial. Dalam hal ini seperti WhatsApp, Facebook, dan juga Instagram. Nah, sore hari ini juga kita akan diberikan satu pengertian juga tentang mitigasi permasalahan dan solusi. Karena mitigasi permasalahan yang terjadi ini perlu kita perhatikan dengan sebaik-baiknya, karena dalam hal ini perlunya komunikasi yang baik dilakukan oleh klub dengan orang tua dan anak yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, meyakinkan orang tua bahwa jika hal tersebut keliru, maka akan dilakukan koreksi agar tidak terjadi lagi di masa mendatang. Nah, sementara potensi solusinya adalah evaluasi kembali dari direktur klub dengan pembina bersangkutan. Jadi perlu evaluasi dalam setiap permasalahan, harus ada evaluasi kembali supaya dapat mengambil solusi yang baik. Lalu yang berikut, membuat peraturan disiplin yang tepat sesuai dengan usia anggota klub. Jadi hal ini pun perlu perhatian khusus supaya dalam hal disiplin pun perhatikan disiplin yang tepat itu sesuai dengan usia anggota klub.
Jadi, pada sore hari ini, sebagai kesimpulan dari materi kita adalah dalam dunia saat ini dengan teknologi yang makin mutakhir, perlu adanya persesuaian cara pelayanan dengan memanfaatkan media serta platform komunikasi yang dapat membantu memberikan informasi yang lebih cepat dan akurat. Perlu kehati-hatian dari pengirim dan penerima informasi ini agar ada hal-hal yang sifatnya sensitif dan perlu difilter sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Jadi inilah materi kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi seluruh para peserta dan kita semua yang mengikuti pertemuan ini. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam surga, kami bersyukur Tuhan oleh karena pertemuan kami pada sore ini. Biarlah materi dan pelajaran yang sudah kami ikuti bersama-sama dapat berguna bagi pelayanan kami, khususnya di dalam klub-klub yang ada di jemaat kami masing-masing, terlebih di dalam tugas pelayanan kami di Departemen Kepemudaan ini. Terima kasih ya Tuhan, jadilah berkat-Mu bagi kami, ampuni kami dari dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Shalom, Tuhan memberkati kita.